teman-teman, perkenalkan nama saya Khairul Nurul Mustafa, saya asisten lab Prodi Teknik Informatika. Kali ini kita akan membahas materi praktikum basis data pertemuan 2, yang mana submaterinya itu adalah pengaksesan dan privilege user. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, pada materi pertemuan ini kita akan membahas administrasi basis data MySQL. Nah, apa yang dimaksud dengan MySQL? MySQL adalah MySQL merupakan salah satu aplikasi standar dalam pengembangan web bersama dengan web server Apache dan bahasa pemrograman PHP. MySQL juga salah satu aplikasi RDBMS atau Relation Database Management System. Keunggulan MySQL itu dibandingkan dengan RDBMS lainnya, di antara MySQL memiliki kecepatan, dapat memproses data yang sangat besar dan kompleks tanpa ada penurunan performa instalasi. Nah, di sini ada pengaksesan dan privilege user. Nah, untuk mengatur hak akses di MySQL, pada dasarnya kita menggunakan bentuk perintah grant and revoke. Perintah grant dan revoke dapat digunakan untuk membuat user baru maupun mengatur hak akses user yang sudah ada dengan hak akses privilege tertentu. Nah, tingkatan hak akses user dapat terbagi menjadi ada tingkatan global, itu ada tersimpan di table MySQL.user, database tersimpan di table MySQL.host, dan MySQL.db. Ada table itu tersimpan di table MySQL.tables. Terus ada nama kolom itu tersimpan di table MySQL.columns. Nah, di modul juga ada hak-hak MySQL yang dapat diberikan kepada user. Kalian bisa baca, itu ada di halaman 9. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung menuju saja ke praktikumnya. Oke, nah kita langsung masuk ke praktiknya, yaitu bagaimana cara mengakses MySQL. Caranya dengan kita buka dulu XMPP-nya. Lalu kita klik start pada SQL dan Apache. Jika sudah, kita buka CMD. Lalu kita ketik sintak atau perintah cd/c /exampp MySQL bin. Nah, jika sudah, lalu kita klik ketik sintak lagi, yaitu MySQL menu. Nah, jadi kita udah berhasil mengakses MySQL. Nah, selanjutnya saya akan praktikkan bagaimana cara keluar dari MySQL. Cara dengan ketik sintak atau perintah exit, atau juga bisa quit. Di sini saya akan memakai perintah exit. Nah, sini kita sudah berhasil keluar dari MySQL. Oke. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat dan menghapus user. Caranya dengan ketik. Pertama-tama kita akses terlebih dahulu karena kita sudah keluar dari MySQL. Kita akses MySQL dengan ketik perintah MySQL menu. Nah, selanjutnya kita ketik perintah create user praktikan add localhost by 1234567 titik koma lalu tekan enter. Nah, di sini kita udah berhasil membuat user. Selanjutnya, bagaimana cara melihat usernya? Caranya dengan ketik perintah select user from MySQL.user titik koma lalu tekan enter. Nah, inilah hasil outputnya user. Ini adalah praktikan adalah user yang tadi kita buat di sini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus user tersebut? Kita udah buat, lalu bagaimana cara menghapusnya? Caranya dengan ketik perintah drop user. Kita masukkan nama usernya, yaitu ada praktikan localhost, koma,
lalu tekan enter. Nah, di sini kita udah berhasil membuat dan menghapus user dengan menggunakan perintah MySQL. Jika tadi kita sudah mempraktikkan cara membuat dan menghapus user, selanjutnya kita akan praktikkan bagaimana cara memberi hak akses untuk user. Oke, caranya sama. Pertama-tama kita buat dulu usernya yang ini, kita buat lagi. Nah, sini saya akan sedikit menjelaskan kita akan membuat user. Praktikan net lokalisasi OS ini adalah nama usernya dan 1234567 ini adalah passwordnya. Oke, lanjut. Setelah itu kita tekan enter. Nah, selanjutnya saya akan membuat hak akses user. Membuat hak akses yaitu hanya insert dan delete. Kita akan beri akses user itu hanya insert dan delete. Caranya dengan ketik perintah grant insert delete. Setelah itu on bintang praktikan localhost identified by 1234567 titik koma. Bentar, saya akan cek lagi. Nah, jika sudah, kita tekan enter. Nah, selanjutnya jika ini hanya memberi hak akses untuk insert dan delete, nah selanjutnya kita akan mempraktikkan membuat hak akses user secara penuh, hak penuh. Itu mungkin bisa ngapain aja. Caranya sama dengan ketik perintah grant. Nah, di sini bedanya jika ini insert dan delete. Nah, kita akan ketik perintah all. Jadi hak penuh itu adalah all semua. Bintang praktikan localhost ini nama usernya, selanjutnya passwordnya fit by 1234567 koma. Jika sudah, lalu tekan enter. Oh, di sini terjadi error. Coba kita ketik ulang grant all on bintang praktikan fit by 1234567 koma, lalu tekan enter. Nah, di sini berhasil. Nah, tadi ini errornya itu adalah saya typo di bagian identifiknya, kurang huruf I. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara menampilkan hak akses untuk user. Caranya sama yang untuk menampilkan user sebelumnya, tapi sini bedanya adalah kita menggunakan sintaks show grants for praktikan titik koma, lalu tekan enter. Nah, ini kita udah bisa lihat hak akses untuk user ya. Grant privilege on ketik bintang tuh praktikan identifikasi passwordnya ini. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara menghapus hak akses untuk user. Jika kita udah bisa membuat, maka kita coba untuk menghapus ya. Cara ini beda dari yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita menggunakan perintah atau sintaks drop,
Sekarang kita menggunakan perintah revoke all on bintang from praktikan at localhost ketik koma lalu tekan enter. Nah, ini kita udah berhasil untuk menghapus akses untuk user. Ya, di sini kita udah berhasil untuk menghapus akses untuk user. Coba selanjutnya saya akan coba untuk ketik perintah plus privilege titik koma lalu tekan enter. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum pertemuan 2 ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pendahuluan dan tugas akhir ya, yang ada di halaman 14. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video ini atau tanya ke dosen pengampu, dan juga kalian bisa komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.